إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah Jumat azzakumullah, ada satu tujuan besar kaum muslimin hari ini. Banyak saudara-saudara kita mendambakan kaum muslimin memiliki satu negeri aman, makmur, tentram, berdasarkan hukum Allah. Ada potong tangan di situ, ada cambuk di situ, ada rajam, ada kisos, dan itulah syariat Islam. Tetapi sedikit yang bertauhid, sedikit yang mengamalkan sunnah Nabi, terjadi syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Mungkinkah? Tidak mungkin. Tidak mungkin. Tidak mungkin sebuah daulah berdiri sementara syirik di mana-mana, bid'ah di mana-mana. Tidak bertauhid mayoritasnya, tidak menggigit sunnah Nabi dengan gigi geraham mayoritasnya. Mungkinkah ini? Tidak mungkin. Dan belum pernah terjadi. Antum boleh ingat-ingat. Yang banyak belajar sejarah, silakan diingat-ingat. Dari mulai zaman Nabi alaihi salatu wassalam, beliau wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Beliau wafat, Abu Bakar wafat, kaum muslimin dipimpin oleh Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali, kemudian Muawiyah, kemudian Yazid, terus sampai Umar bin Abdul Aziz, sampai Harun al-Rasyid. Ini terakhir. Harun al-Rasyid terakhir. Terakhir apa? Terakhir sebagai pemimpin khalifah kaum muslimin yang bermanhaj salaf, yang meneriakkan tauhid dan sunnah. Ini yang terakhir. Antum tahu, setelah beliau wafat diganti oleh anaknya. Anaknya adalah yang pertama, khalifah pertama yang bukan ahlu sunnah, muslim, tentu semuanya muslim. Sampai hari ini pemimpin-pemimpin kaum muslimin, negeri-negeri Islam semuanya muslim. Raja Saudi, Presiden Mesir, Malaysia, Indonesia, Brunei, Yaman, Irak, semuanya muslim. Tapi bukan ahlu sunnah, bukan mengikuti manhaj Rasul dan para sahabat. Nah, dari mulai Nabi, dari setelah Nabi wafat, Abu Bakar sampai Harun al-Rasyid, lihat negeri kaum muslimin. Betul-betul yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, aku diberi yang putih dan yang merah. Apa yang dimaksud merah oleh beliau? Emasnya Romawi. Apa yang dimaksud putih oleh beliau? Peraknya Parsi. Mengalir ke Madinah, mengalir ke negeri-negeri Islam. Artinya hari itu kaum muslimin menguasai dunia. Bahkan satu bangsa, satu negeri yang hari ini sedang memporak-porandakan kaum muslimin di Palestina, nggak ada apa-apanya. Tidak punya apa-apa, bahkan negeri saya tidak punya. Terakhir mereka bertempat di Khaybar. Ketika terjadi perang Khaybar, mereka kalah, mereka terusir, dan mereka terkatung-katung di negeri, semua negeri di muka bumi ini. Ada yang ke barat, ada yang ke timur, ada yang ke utara, ada ke selatan. Ini menunjukkan apa? Ketika kaum muslimin jaya, Yahudi betul-betul terpuruk. Dan sebaliknya, ketika kaum muslimin terpuruk, mereka jaya. Dan itu sunnatullah yang terjadi. Nah, pernahkah ada satu negeri di mana negeri Islam itu berjaya?
berkibar, makmur, sejahtera, tetapi penuh dengan syirik dan bid'ah negeri itu belum pernah ada. Tidak ada. Yang ada sebaliknya. Ketika sebuah negeri Islam penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, penuh dengan khurafat, dukun-dukun laris, jimat-jimat dibeli orang, tempat-tempat keramat ramai dikunjungi oleh kaum muslimin, terpuruklah kaum muslimin di sini. Indonesia hari ini mending daripada 200 tahun yang lalu, 300 tahun yang lalu. Kan 300 tahun yang lalu, 400 tahun yang lalu Indonesia masih negara Islam, mayoritas muslim, ya kan? Dan luar biasa, entah berapa juta kaum muslimin dikuasai oleh segelintir manusia kafir, penjajah Belanda. Ini sangat memalukan. Karena apa? Karena Allah tidak tolong kaum muslimin. Allah tidak berkenan menolong kaum muslimin. Kenapa Allah tidak berkenan? Gimana Allah mau tolong kaum muslimin penuh dengan syirik, penuh dengan bid'ah, dosa yang paling dibenci oleh Allah, dosa yang paling disukai oleh iblis. Maka jangan pernah berbicara tentang kejayaan Islam, persatuan Islam, kemakmuran Islam, kemenangan Islam, jangan, sebelum basmi syirik dan bid'ah. Ketika dukun-dukun masih laris, ketika jimat-jimat masih dicari kaum muslimin, ketika tempat-tempat keramat ramai dikunjungi oleh kaum muslimin, jangan berharap kaum muslimin akan jaya, akan menang, akan berkibar. Jangan. Yang ada semakin terpuruk, semakin terpuruk, semakin teruk. Lihat Rasul dan para sahabat. Tidak ada satupun yang percaya dengan dukun. Tidak ada satupun yang datang ke tempat keramat. Adakah Rasul dan para sahabat berbondong-bondong setelah Islam turun, setelah dapat wahyu, berbondong-bondong ke Gua Hira, Gua Thur, kemudian rumah Nabi SAW? Kalau dikatakan ada tempat keramat, tentu yang paling keramat adalah rumah Nabi, Gua Hira, tempat turunnya wahyu pertama. Kalau seandainya di muka bumi ini ada tempat keramat, tempat yang berkah, tidak. Apa iya para sahabat bodoh, lebih pintar kita? Lihat saudara-saudara kita, sampai dibelain naik-naik ke Jabal Nur untuk masuk, bahkan sholat rakaat di Gua Hira. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, para sahabat, nggak ada satupun yang mengunjungi Gua Hira, karena nggak ada perintahnya. Yang ada perintahnya di Raudhah, di Hijr Ismail, di Maqam Ibrahim, di Mekah, Madinah, Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kalau bisa Masjid Quba, Masjidil Aqsa, itu yang ada perintahnya. Adapun Gua Thur, Gua Hira dan seterusnya nggak ada apa-apanya. Apalagi tempat-tempat yang lain di negeri kita ini nggak ada apa-apanya. Semua tempat di muka bumi ini sama, boleh dipakai sholat, boleh dipakai ibadah, kecuali yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan kecuali yang dikatakan bahwa sholat di sini 100.000 kali lipat dibanding dengan sholat lain, itu semua harus dari lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Tidak boleh di luar beliau. Ini gaib. Satu-satunya utusan Allah di umat ini adalah beliau Muhammad Rasulullah SAW. Maka jangan pernah mengatakan ini berkah, ini berkah, ini berkah, kecuali lewat lisan Nabi alaihi salatu wassalam. Apa yang diucapkan oleh beliau adalah wahyu, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di luar itu enggak ada wahyu. Bahkan ucapan Imam Syafi'i bukan wahyu, ucapan Imam Bukhari bukan wahyu, bisa benar bisa salah, apalagi guru kita, kiai kita, tokoh kita, apalagi kita semua ini. Semuanya berbicara tidak dengan wahyu. Kalau ingin berpegang bahwa ini pasti benar, lihat Al-Qur'an dan Sunnah. Apa yang ada di Al-Quran dan Sunnah pasti benar, apa yang tidak berdasarkan Al-Quran dan Sunnah pasti salah. Aqulu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ayuhal ikhwah, pernahkah antum mendengar seorang nabi
di hari pertama menjadi nabi langsung teriak, saudara-saudara, mari kita mendirikan negara Islam. Saudara-saudara, kita susun kekuatan supaya kaum muslimin punya kekuatan. Adakah di antara 124.000 nabi yang berteriak seperti itu di awal-awal menjadi nabi? Tidak. Tidak. Apa yang mereka teriakkan dari awal menjadi nabi? U'budullaha la syarikalah. Wahai saudara manusia, sembahlah Allah satu-satunya. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Dia. Tidak ada yang memberikan manfaat dan mudarat kecuali Dia, kecuali Allah. Enggak ada dukun, enggak ada keramat, enggak ada jimat, kecuali Allah yang menentukan mana yang manfaat, mana yang mudarat. Ini dakwah para nabi, para rasul, termasuk Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Dakwahnya seperti itu, mengajak manusia untuk menyembah Allah satu-satunya. Ini inti ajaran Islam. Ketika kaum muslimin mayoritas seperti itu, baru Allah berikan hadiah, baru Allah berikan kekuatan. Allah tolong kaum muslimin. Bagaimana 313 kaum muslimin yang dipimpin oleh Nabi alaihi salatu wassalam berhasil mengalahkan 1.000 lebih pasukan Abu Jahal, Abu Lahab. Kenapa? Karena ditolong oleh Allah. Ditolong oleh Allah. Sebaliknya hari ini, entah berapa miliar kaum muslimin melawan Yahudi paling belasan juta. Tidak bisa. Kenapa? Tidak ditolong oleh kaum muslimin. Tidak ditolong oleh Allah. Kaum muslimin tidak ditolong oleh Allah. Kenapa? Gimana Allah mau tolong? Syirik dan bid'ah di mana-mana. Allah sudah membuat satu sunatullah, satu ketentuan bahwa intan surullah yansurukum. Aku nggak mau tolong kalian. Aku tidak mau tolong kalian sebelum kalian menolong agamaku. Gimana Allah mau tolong sementara kita tidak tolong agama Allah? Bagaimana menolong agama Allah? Tegak tauhid di muka bumi. Ya minimal diri kita lah. Gimana kita mau tolong? Subuh kesiangan, duhur jam 2, asar setengah 5, jenggot dicukuri, pakaian isbal, perempuan membuka auratnya, belum yang berzina, minum khamar, berjudi, belum yang paling besar syirik dan bid'ah. Gimana Allah mau tahu? Udah jelas sekali ini ayatnya, intan surullah yansurkum. Maka sebelum kita berharap pertolongan datang, mari kita bertaubat. Mari kita perbaiki diri kita. Yang masih makan riba, yang masih main judi asuransi, yang masih pacaran, selingkuh, segala macam, tinggalkan. Apalagi yang masih percaya dengan jimat dukun, bertaubatlah. Agar apa? Agar Allah tolong kita, insyaallah ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الحياء منهم والأموات. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قيم الصلاة.